Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mahasiswa program studi PGM UIN Sunan Kalijaga akan mencoba praktikum sederhana guna memenuhi tugas mata kuliah IPA lanjut. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang sifat zat cair pada zat gas, kemudian ada peristiwa adesi dan kohesi, dan juga konsep tenggelam dan terapung. Nah, untuk menuju materi yang pertama, kita simak video pembelajaran pada kali ini. Untuk yang pertama, kita akan mencoba membuktikan sifat zat cair. Sifat zat cair adalah zat yang memiliki volume tetap dan bentuk berubah-ubah. Nah, mari kita buktikan. Di sini ada air dan tempatnya dengan volume 750 ml dibatasi dengan garis kuning. Kemudian saya ada mangkok dan ada wadah yang berbentuk persegi. Kita akan mencoba menuangkan air ini ke dalam baskom. Kemudian ke dalam wadah yang satunya. Nah, hal ini membuktikan bahwa air atau zat cair memiliki bentuk yang berubah-ubah. Kemudian kita akan kembalikan lagi ke wadah yang volume air adalah tetap, yaitu 750 ml. Jadi kesimpulannya, zat cair adalah zat yang memiliki bentuk berubah-ubah dan memiliki volume yang tetap. Zat cair ini akan mengikuti wadahnya. Kemudian sifat yang cair yang kedua adalah zat cair itu mengalir dari tempat yang tertinggi ke yang terendah, seperti ini. Dari yang tinggi ke rendah. Nah, untuk materi yang selanjutnya, simak video ini sampai selesai ya. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum sederhana mengenai sifat-sifat benda padat dan gas. Sebelum itu saya sudah menyiapkan bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan seperti mangkuk, gelas, plastik, dan spidol. Baiklah, percobaan pertama adalah sifat-sifat benda padat. Di sini saya sudah memegang 2 buah spidol, di mana masing-masing ini akan saya masukkan ke dalam gelas dan mangkuk. Nah, bentuk benda padat ini bentuknya tetap, tidak dipengaruhi oleh wadah. Ini membuktikan bahwa bentuk dan volume sifat benda padat adalah tetap. Kemudian percobaan yang kedua adalah sifat-sifat gas. Di sini saya memiliki sebuah kantong plastik, di mana di dalam kantong plastik ini belum terisi udara atau gas. Nah, kemudian kita akan membuktikan bahwa sifat gas adalah mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Sekarang kita isi dulu plastik ini dengan gas atau udara. Ini membuktikan bahwa gas mengisi seluruh ruangan yang ia tempati. Bukti bahwa sifat gas adalah volume dan bentuknya berubah-ubah. Kita lihat dengan volume plastik yang awalnya kempes menjadi mengembang karena diisi gas, serta bentuknya juga berubah mengikuti wadah yang diisi. sí, sí,
sendok, kopi, gelas, satu galon air, gelas, dan minyak. Kira-kira sih peristiwa dalam sifat sendiri. Yuk langsung kita praktek. Kak ambil gelas ya. Kemudian Kak tuang minyaknya. Lalu kita tambahkan air. Nah, dapat lihat. Coba ya. Dapat kita lihat bahwa air dan tidak bercampur walaupun menjadi masalah. Hal itu dikarenakan karena adanya perbedaan zat antar mikal meskipun air dan minyak itu sama satu jenis cair. Contoh peristiwa dalam situasi ini kita ambil saus. Kemudian tuangnya ya. Kita tambahkan air. Lalu kita aduk. Nah, dapat lihat bahwa yang tadi air dan kopi itu mereka berbeda tempat, kemudian dijadikan setelah mereka dapat bercampur. Karena apa? Karena perbedaan kerapatan antar yang jenis mereka dapat bercampur dengan sepadan. Kita lihat hanya ini adalah peristiwa yang dalam keseharian saya dan ini adalah peristiwa di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep tekanan pada zat cair. Untuk mengetahui konsep tekanan pada zat cair dapat dilakukan dengan percobaan sebagai berikut. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu botol mineral, lakban, gunting, dan peniti. Cara yang pertama yaitu kita lubangi botol air mineral secara vertikal. Buat 3 lubang atau lebih juga boleh ya. Langkah yang berikutnya yaitu tutup lubang dengan menggunakan lakban. Yang selanjutnya, isi air pada botol mineral ini hingga penuh, kemudian lepas lakban secara cepat dan amati pancaran air yang keluar. Mana yang pancarannya paling jauh? Ternyata pancarannya yang terjauh adalah pada lubang yang paling bawah. Salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat cair adalah kedalaman. Lubang yang paling bawah memiliki jarak kedalaman yang paling jauh sehingga tekanan airnya pun paling besar. Semakin besar tekanannya, maka jarak pancarannya akan semakin jauh. Nah, yang perlu diingat yaitu kedalaman suatu benda diukur dari atas permukaan zat cair.
Faktor lain yang mempengaruhi tekanan pada zat cair adalah massa jenis. Masih ingat kan kenapa air minyak tidak akan pernah bisa menyatu? Alasannya karena air dan minyak memiliki massa jenis yang berbeda. Massa jenis minyak lebih kecil daripada air, sehingga minyak selalu tertampung di atas permukaan air. Semakin besar massa jenisnya, tekanannya akan semakin besar, dan juga sebaliknya. Semakin kecil massa jenisnya, tekanannya akan semakin kecil. Selain itu, gravitasi mempengaruhi pula keberadaan benda di dalam air. Karena dengan adanya gaya gravitasi akan menyebabkan partikel zat cair menekan partikel lain yang ada di bawahnya. Nah, itulah tadi salah satu percobaan terkait dengan konsep tekanan pada zat cair. Nah, untuk percobaan yang kedua yaitu tentang konsep terapung. Langkah yang pertama yaitu masukkan air ke dalam gelas. Selanjutnya, masukkan telur ke dalam gelas berisi air. Nah, yang selanjutnya, masukkan garam ke dalam air 1 sendok pertama. Kemudian masukkan garam kedua. Amatilah perubahan yang terjadi pada telur. Dan kita lihat apa yang terjadi. Telur menjadi mengapung. Mengapa hal itu terjadi? Ternyata telur yang mengapung terjadi karena massa zat cair lebih besar dari telur. Selamat pagi teman-teman. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Kamarika, NIM 191040875 atau bisa dipanggil Kak Rizky saja. Nah, kali ini kita akan melakukan praktikum hukum Archimedes tentang benda melayang, mengapung dan tenggelam. Nah, benda apa saja sih yang perlu kita siapkan? Nah, yang pertama 3 buah gelas, kemudian air, selanjutnya 3 buah telur dan garam. Langsung saja kita melakukan prakteknya. Pertama kita isi air dalam gelas dulu. Lalu kita ambil 1 buah telur, kita masukkan ke dalam air. Nah, lalu kita amati perubahan apa yang terjadi. Nah, ternyata setelah kita amati, telur tersebut tenggelam. Kenapa sih kok telur tersebut tenggelam? Jadi massa jenis pada telur itu lebih besar daripada massa jenis air, sehingga telur tersebut tenggelam. Selanjutnya kita lakukan percobaan pada gelas yang kedua. Sama seperti tadi, kita masukkan air secukupnya. Lalu kita masukkan garam 2 buah sendok. Aduk sampai rata. Kemudian kita masukkan telur. Nah, teman-teman bisa mengamati perubahan apa yang terjadi pada telur tersebut.
ternyata telur tersebut mengapung. Hal ini disebabkan karena massa jenis pada telur sama seperti massa jenis yang ada di dalam air, sehingga telur tersebut mengapung. Selanjutnya kita lakukan percobaan pada gas yang ketiga. Kita masukkan air. Lalu kita tambahkan garam 4 sendok. Lalu kemudian aduk. Nah, setelah rata, lalu kita masukkan telur. Nah, kita amati perubahan apa yang terjadi pada telur tersebut. Nah, ternyata telur tersebut mengambang. Hal ini disebabkan karena massa jenis pada telur lebih ringan atau lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga telur tersebut mengambang atau terapung. Nah, teman-teman bisa melakukan percobaan tersebut di rumah dengan menggunakan benda-benda di sekitar kalian, misalnya batu, lereng, daun, pensil, atau benda-benda lainnya. Lalu teman-teman bisa mencatat benda-benda apa saja yang melayang, mengambang, dan tenggelam. Nah, teman-teman bisa mencari tahu apa benda tersebut bisa melayang, terapung, dan tenggelam. Sekian video pembelajaran kali ini atau video praktikum kali ini tentang hukum Archimedes, benda melayang, terapung, dan mengambang. Apabila banyak salah dalam video kali ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.